Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar jemaat pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara baik yang menyaksikan ibadah online di rumah, semuanya diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita buka ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Dalam segala keadaan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih setiamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu senangkan hati-Mu Tuhan. Engkau berkati kami seluruh jemaat GBI Dorkat Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita senantiasa Kau curahkan di dalam hati kami semua ya Bapa. Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya Engkau Yesus kekuatan kami. Hanya Engkau Yesus tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau luar biasa ya Bapa. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati, kita undang Dia untuk hadir di tengah-tengah kita. Glory, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Yesus, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, syukur. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini. Bukti kami rindu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini ya Bapa. Yesus, haleluya, syukur, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron, ku cinta Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Yesus. Glory. Haleluya. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Katakan lebih lagi, lebih rendah hati bahwa ku sembah Kau Tuhan hari ini ya Bapa. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Haleluya. Yesus, Kau yang layak kami puja, Kau yang layak kami tinggikan. Yesus, dimuliakan nama-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, saya rindu jemaat saja katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku
katakan dengan hatimu bahwa engkau rindu di tempat untuk menyembah Tuhan. Benar Tuhan. Angkat suaramu, katakan ku sembah kau. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Tiada Allah seperti-Mu ya Bapa, yang layak kami puji dan kami sembah. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap bersuka cita bagi Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Kita semangat pagi hari ini karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sesuai dengan protokol kesehatan, dari memberikan perpuluhan nanti menunggu maksudnya arahan dari protokol kesehatan. Jadi enggak langsung, jadi nanti per bangku dipersilakan. Mari kita buka ibadah kita. Kita doa. Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini Tuhan. Engkau Allah yang maha baik bagi kami semua. Pada hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Pada saat kami membawa persembahan persepuluhan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah kami akan menjadi lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Langganan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Keluarga semakin harmonis dan bahagia. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidup kami, usaha dan keluarga kami. Ini adalah waktu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
Tiba saatnya kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pendengaran kita pagi hari ini. Glory, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kalau sebentar lagi ya Bapa, kami mau menerima berkat firman-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus. Kiranya Tuhan Kau berkati kami pribadi lepas pribadi. Bila setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan
Sekarang Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan ya, kita akan melihat firman Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sebuah pengajaran bagaimana Yohanes menyampaikan sebuah kebenaran demi kebenaran kepada setiap jemaat yang membaca Alkitab. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ada satu tujuan Injil ditulis. Dan kita sama-sama hari ini melihat kitab Injil Yohanes, Saudara ya. Kita belajar dari satu Injil, dari Injil Yohanes. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-30 dan 31. Ya, ini ayat yang tidak asing buat kita, tapi kita baca sekali lagi. Yohanes 20 ayat ke-30 demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ada satu tujuan, ya, ada satu maksud, ada satu goal yang dicapai, yang ditempuh oleh seorang penulis Injil yaitu Yohanes. Dan kalau kita lihat Yohanes ini adalah seorang penulis Injil yang paling muda, ya mungkin ada yang muda lagi yaitu Markus. Dan Yohanes adalah seorang saksi mata apa yang dituliskannya. Tidak seperti Markus yang dapat cerita dari Petrus. Ya, tidak seperti Lukas mungkin yang dapat cerita dari Paulus. Tapi Matius dan Yohanes adalah sebuah karya tulis, sebuah penulisan yang tidak mendapat cerita orang tapi dia melihat dengan matanya sendiri. Jadi dua Injil, penulis Injil yang langsung melihatnya itu satu Matius, yang kedua Yohanes. Matius ini mewakili orang yang mungkin dalam generasi yang lebih lanjut. Yohanes ini murid yang paling muda. Dan dalam penulisannya ini Yohanes benar-benar menyampaikan sebuah penulisan tidak sekedar merekam, karena waktu itu belum ada rekaman, saudara. Mungkin kalau ada rekaman ya ada rekaman lain ya. Satu-satunya rekaman adalah menulis. Dan Yohanes ini memberikan sebuah tujuan menulis Injil itu untuk apa toh? Ya, sehingga nanti Bapak Ibu Saudara akan lihat membaca Injil itu tujuannya apa. Nah, untuk membaca Injil tujuannya apa, kita mesti tahu juga Injil itu ditulis untuk apa. Sebab itu firman Tuhan berkata, kita ini membaca Injil itu ada tujuan loh saudara. Ya, saya harap sidang jemaat Tumpang tetap membaca Alkitab setiap saat, setiap pagi minimal ya. Nah, membaca Alkitab ini untuk apa? Ada banyak orang membaca Alkitab itu untuk memenuhi program bacaan. Jadi satu hari satu pasal, kalau hari ini repot besok ditunda jadi 2 pasal. Kalau besok masih repot double 3, jadi kalau seminggu repot, seminggu nanti bayar 7 pasal. Ini baca Alkitab bukan kayak arisan. Halo? Bukan kayak cicilan bank ya. Sekarang nyicil, besok tidak bisa nyicil, lusa ya. Ya, ben ya, double ya. Ya. Atau saudara lagi diam-diam lalu berkata gini, mumpung gak repot tak mau 30 wis pisan ya jadi saulan ndak baca. Juga Anda ndak boleh. Kenapa? Kita membaca Injil ini ada satu tujuan. Tujuannya apa? Nah, kalau untuk membaca tujuan itu apa, kita mesti tanya dulu kepada siapa yang menulis Injil. Ya, kamu tulis baca firman, tujuannya apa? Lah kita mesti tanya kepada yang tulis, untuk apa kamu menulisnya? Pelan-pelan Pak Yanto, ulang lagi Pak. Untuk apa? Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Cukup. Memang masih banyak tanda lain, mujizat yang lain. Ini mujizat disebut tanda. Yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kitab Injil, jangan dijumlah lalu berkata, oh Tuhan Yesus itu membuat sekian mujizat, sekian tanda-tanda.
Saya katakan ada banyak tanda yang tidak ditulis dalam kitab Injil. Teman saya berkata, Yesus itu pernah loh membuat burung dari tanah lalu ditiup dengan hidungnya, dengan mulutnya katanya, lalu terbanglah dia. Betul ya Pak Yohanes? Betul. Ada lagi bertanya, Yesus itu pernah berbicara dengan seekor burung seperti Nabi Sulaiman. Dan burung itu dikasih tahu dan burung itu mengerti bahasanya. Benar ya Pak Pendeta? Saya ngomong betul. Ya, pokoknya yang sesuatu yang supranatural, yang tidak masuk dalam akal, tidak cingli dalam pemikiran, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yang dia sebutkan saya ngomong betul. Banyak ya mujizatnya Tuhan Yesusmu itu ya. Waduh, ndak karu-karuan akeh saudara, ndak iso diomongi. Semua mujizat sak tompo ondong, tompo ndak karuan. Loh, ono ayate ta Pak gitu itu. Ono, ayatnya mana? Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Terus Pak? Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi ndak tercatat dalam kitab ini. Ya. Jadi saudara-saudara harus percaya mujizat masih berlaku sampai dengan hari ini. Yang setuju katakan? Tapi mujizat apa Pak? Mujizat apa saja kalau Anda perlu mujizat hari ini ada. Apa ada ditulis Alkitab? Tidak semua mujizat ditulis dalam Alkitab. Kenapa? Kalau saya pikir dalam bahasa saya, kalau semua mujizat, semua tanda harus tulis dalam Alkitab, sepertinya kalau langit itu jadi kertasnya dan laut jadi tinta, tidak cukup untuk tulis itu. Terlalu banyak. Yohanes berkata, ada banyak yang terjadi. Tapi saya tidak tulis dalam kitab ini. Kenapa? Kalau semua ditulis, wah tidak muat sudah. Nah coba kita lihat. Lah kenapa kok begitu Pak Yanto? Maju dikit lagi. Tetapi semua yang tercantum di sini. Lah ini sudah tak pilih, ini sudah tak cantumkan, ini yang penting-penting tak tulis di sini. Yang tercantum di sini Telah dicatat. telah saya catat, wis tak tulis supaya kamu bisa baca. Ya. Yang namanya orang menulis itu tujuannya supaya orang lain baca. Ini sudah saya tulis supaya kamu dapat baca. Ya, sudah saya tulis, terus supaya kamu percaya. sebentar. Dengan tujuan, setelah kamu membaca apa yang saya tulis, kamu jadi percaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan membaca Injil ini supaya saya dan saudara percaya. Nah kalau kita baca terus borongan satu hari satu pasal, memang boleh baca satu hari satu pasal, kalau 2 pasal juga boleh, tapi jangan punya tujuan lain. Tujuan firman Tuhan ditulis supaya saya dan jemaat yang membaca menjadi percaya. Makanya cara bacanya juga beda. Bapak Ibu baca koran? Ya, kalau baca koran itu kan kita baca. Nah, bagaimana penulis berita itu menyampaikan sebuah berita supaya siapapun yang menulis pewartaannya, pemberitaannya percaya dan kita cari tahu. Saya baca di koran, begini. Loh, iya tah. Kejadiannya mana? Saya jajar. Saya telepon Pak Rudi. Rud, bener tah, Dek? Iya, Om. Oh iya ya. Iya. Bagaimana saya membaca Alkitab? Saya baca Alkitab, setelah saya baca, saya pelajari, mungkin Bapak Ibu yang masih muda-muda bisa cari sumber yang lain. Benar tak? Supaya apa? Supaya kita mengerti kepada firman itu, lalu kita menjadi percaya. Saya juga ditugaskan Tuhan. Saya ajak Anda membaca, saya jelaskan supaya Anda percaya. Kalau saya sampai punya tujuan lain, saya salah. Ya, tujuan khusus orang khotbah, tujuan khusus pendeta menyampaikan firman, TIK, tujuan interaksional khusus supaya jemaat menjadi percaya. Amin. Makanya pagi ini saya juga tidak doa panjang untuk firman itu adalah kenapa? Tadi kan sudah doa sebelum kita nyanyi yang terakhir, doa supaya kita diurapi, ngerti firman dan sebagainya, terus nyanyi seayat. Nanti kalau saya doa lagi, entek waktunya sudah, doanya double, betul ya? Halo? Betul.
Nanti kalau ada pemimpin pujian lagi yang nyampaikan ayat, nyampaikan omong, lalu nyanyi, nyampaikan ayat, mungkin ringan lagi. Saya dengan gembala tinggal pulanglah dengan berkat. Lah kenapa? Khotbahnya dengan nyanyian pujian sudah jadi satu. Ya, ada loh gereja saya pernah masuk yang pemimpin pujian nyanyi, nyebut ayat, khotbah, nyanyi maneh. Saya yang tidak sungkan, begitu saya maju, tutup wis firman Tuhan sudah disampaikan oleh pembawa pujian. Nah, kenapa? Waktu yang singkat ini coba kita lihat bagaimana membaca firman supaya jemaat menjadi percaya. Lah kalau sudah percaya, untuk apa? Coba kita lihat sebentar lagi. Bahwa Yesuslah Mesias. Yesus itu Mesias. Sebentar. Mesias itu ya penyelamat. Mesias itu dalam bahasa Arab disebut dengan mukhalis. Ya, mukhalis ini bukan hanya menyelamatkan tapi menyempurnakan, menyelesaikan, mengakhiri. Dulu ada loh nyanyian kuno, ada mukhalis itu. Ya Yesus itu mukhalis gitu ya. Apa mukhalis itu? Mukhalis itu dari kata muh itu adalah dia. Ya, dia sebagai khalis. Khalis itu dari kata khalas. Khalas itu selesai. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke daerah-daerah Arab, ya negara-negara Arab, kita kalau naik bis mau pergi kemana gitu selalu dihitung oleh siapa namanya tour leader. Lalu sampai belakang tour leader itu teriak kepada sopirnya, "Khalas!" Artinya selesai. Ya saudara, saya dan Anda baca firman supaya percaya, dan setelah percaya bahwa Yesus itu mukhalis, penolong, bukan hanya dia mukhalis, lanjut Pak. Anak Allah. Dia adalah anak Allah, jelmaan Allah. Terus Pak. Dan supaya kamu oleh imanmu itu, oleh percayamu itu, memperoleh hidup. Ya, beroleh hidup di dalam namanya. Puji Tuhan, ini bagus sekali. Ya bagus. Jadi kamu baca firman supaya kamu menjadi percaya, dan oleh percayamu itu kamu hidup dalam namanya. Makanya saya katakan kepada saudara, Yohanes menulis kata mujizat bukan hanya mujizat, tapi ditulis dengan kata tanda. Apa itu tanda? Tanda itu rambu. Rambu itu apa? Rambu itu penuntun buat kita. Untuk apa kita pegang rambu? Rambu itu kita lihat, kita mengerti, kita ikuti. Dan rambu itu pendek, tidak ada rambu panjang. Rambu itu sekedar simbol, tapi artinya panjang. Bapak Ibu kalau jalan ke Bromo ada tanda peluang 1, peluang 2 gini. Saya pernah ketawa dengan si Nesa waktu kecil. Itu tanda apa, Cah? Tidak boleh ke kanan, karena panah ke kanan diseret gini. Ya, itu waktu kecil. Lah itu tanda apa, Cah? Tidak boleh masuk. Kok tahu kamu? Iya, seret gini, tidak boleh masuk. Nah, tanda begini panahnya. Lah iku apa le? Iku menggok-menggok, Pak. Sing guyu kekel itu, Saudara. Ada tanda begini. Lah iku apa, Pak? Iku apa, Dek? Mas, iku ono pabrik BH katanya saya. Guyu kekel-kekel saya ini. Ngawur kok iku. Loh, iya iku kan gambare. Itu bukan pabrik BH, tapi itu dalane munggah, mudhun munggah. Nah, itu tanda. Anda tidak perlu dikasih tahu oleh tanda itu. Awas, jalan naik turun, 20 meter lagi naik, setelah itu belok sedikit ada turun, lalu turun sedikit, lalu turun banyak, awas, ojo sampai kaget ya. Jalan turun mendadak, nanti perutmu seperti jatuh. Apa ada tanda yang begitu? Kakean. Tanda itu simple, sederhana. Kalau orang punya warung untuk memberitahu ada warungnya di situ, kira-kira 200 meter di depan cuma ditulisi, digambari. Gambar apa Bapak Ibu?
sendok garpu. Terus bawahnya ada tulisannya apa? 20 atau 200 M. Orang ngerti. Oh, 200 meter mana ono warung. Lek terlalu panjang itu, tambah ndak nyaut. Iku mau apa? Iku mau apa? Iku mau mbuh. Betul ya? Saya bersyukur loh. Sebagai seorang hamba Tuhan di tengah-tengah pandemi, ojo khotbah dawa-dawa, kedawan gak ngerti sampean. Mulai, iku mau ngomong apa? Ngomong apa? Embuh, aku yo gak ero kok. Takon maneh, iku mau ngomong apa? Gak ngerti aku. Betul? Tapi tugas saudara harus mengartikan itu tanda. Jangan berkata, ono sendok garpu. Seneng ya ono gambar sendok garpu. Lah lha apa kon seneng ono gambar sendok? Luwe-luwe ono gambar sendok. Lah kata mangan sendok ta? Salah, Saudara, betul ya? Lah artinya apa? Di balik tanda sendok garpu itu kasih tahu depan ada restoran, ada warung. Coba kita lihat salah satu tandanya, Injil Yohanes. Ya, salah satu tandanya saja. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Itu ada beberapa cerita, nanti ceritanya baca di rumah, itu tandanya. Coba kita lihat, rambu apa sih yang kita dapat dalam tanda itu dengan cepat? Mari Pak, ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan Terus? yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Ya. di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa tanya begitu Tuhan? Lanjut. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Untuk mencobai dia, Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak ia dilakukannya. sendiri tahu kok apa yang dilakukan. Itu tanda pertama. Ini di tengah-tengah kerumpulan orang banyak, ada 5.000 orang laki-laki belum termasuk anak dan istri. Dan saya yakin kalau 5.000 kepala keluarga itu bukan dari satu kota. Kejadiannya di Taba, di Betsaida, tapi mungkin dari Kapernaum, dari Tiberias, dari Kana, dari tempat-tempat lain kumpul. Dan di situ satu kali ada krisis yang namanya krisis kelaparan. Kenapa? Tidak ada roti di tengah-tengah mereka. Tanda apa toh yang dikasih tahu kita oleh Yohanes? Yesus itu berkuasa atas krisis. Lanjut. Jawab Filipus kepadanya, Ya. roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ya. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jangankan makan kenyang, jangankan makan puas. Makan sepotong kecil perlu uang 200 dinar. Orang kerja 1 hari cuma dapat 1 dinar. Lah kalau 200 dinar, 200 hari, betul ya? 200 hari itu kira-kira 7,5 minggu. Atau 6,5 ya? Kalau 7 minggu kan 200, 7,5 bulan? 6,5 lah, 7 kan 21 minggu saja. Coba kita lihat. Bagaimana orang nyambut gawe 7 wulan, jawab wong Jawa. Gusti, tiang nyambut damel 7 sasi niku lho mboten cukup mangan niki. Masih cilik-cilik. Tapi sebenarnya hal itu disampaikannya untuk apa? Untuk melihat seberapa besar mereka percaya. Oh, Tuhan tahu kok apa yang kau lakukan, akan dia lakukan. Saudara yakin Tuhan tahu apa yang Anda lakukan dan Tuhan akan melakukan sesuatu buat Anda? Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Sebetulnya tanda itu adalah hanya untuk ngetes. Kowe percaya apa gak? Terus Pak. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, Ya. saudara Simon Petrus, Oh. berkata kepadanya, Ya.
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai Ya, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? cukup. Andreas ya maju, dia berkata, Tuhan, ini ada orang, ada anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Lah tapi ya apa artinya kayak orang sak banyak ini? Itu sama dengan janda yang nanti sore akan saya khotbahkan. Saya tidak punya roti, yang saya punya cuma sedikit tepung dan sedikit minyak. Saya mau bikin, mari ngono mangan, mari mangan, mati. Wes entek, mari ngono. Sama. Tapi tahukah Anda, 5 roti dan 2 ikan itu di tangan seorang. Ini tanda loh ya, bukan hanya Yesus yang bisa melakukan, tapi saya dan saudara juga bisa melakukannya. Apa yang harus dilakukannya dengan 5 roti ini? Saudara, mungkin hari ini Anda berkata, aduh corona gak mari-mari, nyambut gawe angel, golek duwe angel, sembarang mundak. Aduh. Atau Anda yang tidak bekerja tapi punya tabungan yang dilihat cuma HP terus saya. Cetak, masukkan sandi, cetak, yang dilihat apa? Saldo, turun mana? Naik, turun mana? Saya kapan itu swab yang kedua ditanya mbak perawat. Tidak ada keluhan apa-apa Pak, tidak ada. Gula bagus, bagus. Tekanan darah tidak naik, enggak. Yang sering kali naik, ya sedikit naik tapi cepat-cepat turun Mbak. Apa itu? Saldo. Saldo BCA itu loh naik, mudun mana? Mudun mana? Yang kita lakukan apa di tengah-tengah 5 roti dan 2 ikan dan kebutuhan yang sangat besar ini? Nih, yuk. Kata Yesus, Ya, suruhlah orang-orang itu duduk. wis lungguh, sing anteng, meneng, duduk itu artinya jangan khawatir, ndak usah obah, ya, ojo wedi, meneng, duduk sing anteng. Terus. Adapun di tempat itu banyak rumput. No? Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Wih. Lalu Yesus mengambil roti itu, Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, mengucap syukur. Lihat saya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Lihat, ini bukan hanya mujizat kata Yohanes, ini tanda. Ini rambu, ini arahan, ini sebuah perintah, ini satu contoh. Jadi Bapak Ibu, Injil ini mengajarkan saya, kalau saya perlu banyak, cuma punya 5 roti, saya tidak boleh untuk menjadi gusar, khawatir, riwa-riwi. Tapi saya mesti ambil roti yang 5 itu, lalu saya angkat, saya mengucap syukur, puji Tuhan, matur nuwun Gusti, sisi cu Yesus itu. Amin. Aku masih punya. Betul ya? Saya masih punya. Walaupun cuma 5 roti, Tuhan saya bersyukur, saya bersyukur. Itu yang diajarkan Tuhan lewat tanda hari ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Apapun yang Anda punya, tetaplah bersyukur. Yang percaya katakan, ini tanda. Setelah bersyukur, terus Pak, dikit lagi Pak. dan membagi-bagikannya Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang Ya. duduk di situ. Hmm, Demikian juga dibuatnya ya. dengan ikan-ikan itu. Jangankan roti yang 5, iwak mek loro itu pun harus disyukuri. Habis disyukuri, dumno sak mampunya, bagilah kepada sesama. Pak, lek iwak 10 ya tak kei lho iki mek loro lho. Ini tanda. Tanda itu kalau Anda tidak nurut, Anda lewat, tanda itu tetap di situ. Untuk siapa? Untuk orang di belakang. Anda lek nurut, ya tanda itu juga masih di situ. Untuk siapa? Untuk saya yang nurut dan orang di belakangnya. Kita cuma diajari dengan tanda itu. Kalau punya sedikit di tengah-tengah kebutuhan banyak, angkatan dengan ucapan syukur, mudun tonggomu ke ono. Dikit lagi, 1 ayat.
sebanyak yang mereka kehendaki. Cukup. 5 roti dan 2 ikan. Menjadi berapa? Menjadi 5.000 orang. Salah. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang laki saja. Gitu ya Pak? Salah. Tandanya apa? 5 roti, 2 ikan, jadi berapa? Jadilah menurut apa yang kamu kehendaki. Basa Jawa, rotine 5, iwake 2, mbok dadekno pira? Sak karepmu mbok dadekno pira. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Amin. Ya apa carane Pak, 5 roti dan 2 ikan ini cukup pirang-pirang dino? Angkatlah dengan ucapan syukur, belajarlah berbagi, pasti Tuhan akan kirim yang lain. Tuhan memberkati kita, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa sama-sama. Pelayan-pelayan dipersilakan maju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami untuk melihat tanda. Ajari kami untuk melihat sebuah tanda yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk mengerti tanda itu. Dan ajarkan kami untuk memahaminya. Tapi lebih daripada itu Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukannya, menuruti tanda itu. Dan kami percaya tanda itu akan menjadi kebaikan buat kami semua. Tanda itu sebuah peringatan, tanda itu sebuah perbaikan, tanda itu nasihat. Tanda itu sebuah perintah. Tapi tanda itu juga berbentuk larangan. Tanda itu berbentuk anjuran. Tuhan tolong kami supaya kami mampu melakukannya. Dan hari ini kami percaya dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan kuduskan kami para hamba-hambamu. Hamba-Mu yang melayani perjamuan. Hamba-hamba Tuhan yang semua ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan sucikan, jemaat semuanya Tuhan kuduskan. Supaya hati kami menjadi hati yang sejahtera. Segala kemarahan, segala kekecewaan, segala kekhawatiran kami patahkan dalam nama Yesus. Sekarang dengan hati yang penuh sukacita kami sambut perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah roti yang di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah cawan di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Sekarang kita ucapkan syukur. Ucapkan syukur atas kebaikannya, atas pengorbanannya, atas kasihnya. Haleluya. Ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
puji syukur. Laku ya Tuhanku. Karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau dipuji, dipuja, dimuliakan, diagungkan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Kita bangkit berdiri. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya pada pagi hari ini Tuhan Kau membuat kami begitu mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau ajarkan kami untuk mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang ada pada kami. Dan kami dapat berbagi Tuhan kepada sesama Tuhan sesuai dengan apa yang kami dapat bisa bagi Tuhan. Dan kami percaya Kau sudah pulihkan, Kau sudah berkati kami sesuai dengan apa yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati Bapak Pendeta Stefanus Suwarno Tuhan. Untuk setiap pelayanannya Tuhan Kau pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih ya Bapak, berkati untuk keluarganya, anak-anak menantu dan cucunya Tuhan. Kau berkati, berikan kesehatan yang prima Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas keluarga ini. Bapak terima kasih. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk Ibu Gembala Sidang kami Tuhan, yang sampai hari ini Kau tetap berikan kesehatan yang prima. Amin. Terima kasih Bapak. Ucap syukur untuk setiap pelayanan Tuhan dengan penuh kesetiaan menggembalakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya urapan yang baru setiap hari Tuhan Kau curahkan buat Gembala Sidang kami Tuhan. Terima kasih Kau berkati juga Tuhan anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya dengan setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan, yang kami percaya Engkau sendiri yang cover. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk Tante Christine Tuhan yang begitu setia mendampingi Ibu Gembala untuk melayani di tempat ini. Engkau sendiri juga memberikan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tidak pernah berkekurangan dan selalu berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga angkat Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat di Tumpang ini Tuhan, di GP Durkas ini Bapak. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami ingin menabur untuk membantu persiapan pembangunan rumah Pak Sis. Tuhan Kau yang campur tangan ya Tuhan, Kau yang selesaikan Tuhan, dan Kau cukupkan setiap kebutuhan dana itu. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami yakin Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, dan kami percaya Kau sudah kembalikan berlipat kali ganda. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami juga menyerahkan seluruh pelayan-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu melayani pada hari ini Tuhan, hari Minggu Tuhan, hari Sabat-Mu Tuhan. Tidak cuma di gereja ini, di seluruh dunia. Kami percaya Engkau sudah memberkati Tuhan. Engkau pakai mereka dengan setiap talenta mereka. Kau lipat kali gandakan kemampuan mereka Tuhan, dan nama-Mu sungguh dipermuliakan. Yesus Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah mengcover negara kami Indonesia. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan masa pandemi ini akan segera berlalu Tuhan. Terima kasih Kau sudah pulihkan keluarga kami Tuhan. Terlebih Kau sudah pulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, sungguh luar biasa. Sebab penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini Tuhan, kami tetap masih bisa menjalani kehidupan kami dengan normal. Terima kasih Bapak. Berkati setiap usaha pekerjaan kami semua Tuhan, dan kami percaya Engkau sendiri yang mencukupkan. Bapak terima kasih. Kami serahkan semua doa kami. Kami serahkan semua Tuhan harapan kami. Kami serahkan setiap ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih
terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah berlimpah, kasih karunia berlimpah, dan damai sejahtera sukacita penyertaan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. I love you all.